terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu dan tetap berada dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Minggu 6 Desember 2020, kita akan kembali melaksanakan ibadah persekutuan teruna. Meskipun kita masih melaksanakan ibadah ini secara virtual, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan hadir, menyertai dan membimbing ibadah kita ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, alangkah baiknya kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Gita Bakti 24, bait yang pertama dan yang kedua. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur karena kebaikan dan kasih-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih karena kami mempunyai kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Kami berdoa agar selama kami mengikuti ibadah ini tidak ada gangguan dan mata hati kami tertuju padamu, sehingga firman yang nanti akan disampaikan boleh kami terima, boleh kami renungkan dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini agar berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayan firman, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Gita Bakti 24, bait yang pertama. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda, tenangkanlah dirimu. Minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Selamat pagi rekan-rekan teruna semuanya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membaca Alkitab.
Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Kau sudah memberkati kami di setiap langkah kaki kami, Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, bantu kami agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu pada hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Kita buka semua Alkitab kita. Yesaya 30 ayat 18 sampai 26 di bawah judul Janji Keselamatan bagi Sion. Kita baca bareng-bareng ya. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Rekan-rekan teruna sekalian, dalam pembacaan kita pada hari ini, Tuhan mau kasih tahu kita bahwa Tuhan adalah penolong yang adil dan penuh kasih. Manusia selalu ingin merencanakan yang terbaik di dalam hidupnya. Benar kan? Sebenarnya nggak ada salahnya. Kita memang harus merencanakan yang terbaik di dalam hidup kita. Namun, yang sering terjadi, kita malah ngotot bahwa cara yang kita punya itu, cara yang kita pikirkan itu, cara yang paling terbaik yang ada. Cara kita sendiri yang paling baik. Lalu kita sering berdebat untuk mengutamakan cara yang paling baik dan merendahkan cara orang lain. Bahkan kita menulikan telinga dan membutakan mata kepada cara Tuhan. Itu yang
Itu yang dinyatakan dalam pembacaan kita pada hari ini. Manusia merasa mampu mengatasi masalahnya sendiri, padahal Tuhan sudah menawarkan pertolongan dan menyatakan. Kita lihat di ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Tuhan seringkali menunda dalam menjawab doa kita. Kita bisa melihat beberapa contoh dalam kitab suci. Di kitab suci juga dijelasin bahwa Yakub tidak mendapat berkat dari sang malaikat sampai menjelang fajar. Jadi dia harus bergumul semalaman. Itu yang pertama. Kedua, perempuan yang miskin dari Siro Fenisia tidak dijawab dengan satu kata pun untuk sekian lama. Paulus memohon kepada Tuhan 3 kali agar duri di dalam daging diambil daripadanya, dan ia tidak mendapat jaminan bahwa hal itu akan diambil daripadanya, namun yang ada adalah sebuah janji bahwa anugerah Allah cukup baginya. Sebenarnya jika kita telah lama meminta pada Tuhan namun tidak mendapat jawaban, maka jawaban Tuhan itu adalah tunggu atau tidak. Tuhan memiliki alasan yang khusus buat membiarkan kita menanti. Kadangkala alasannya adalah untuk menunjukkan kuasa dan kedaulatannya agar manusia mengetahui bahwa Tuhan memiliki hak untuk memberi dan menahan pemberian. Lebih sering penundaan yang dikasih Tuhan ke kita itu adalah untuk kebaikan kita. Kita mungkin dibiarkan terus menunggu agar keinginan kita dapat lebih sungguh-sungguh. Allah juga mengetahui bahwa penundaan akan memperhidup dan meningkatkan keinginan, dan jika Ia membiarkan kita menunggu, kita akan melihat keinginan lebih jelas dan kita akan lebih sungguh-sungguh mencari, kita akan lebih sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Dan kita akan lebih menghargai belas kasih-Nya karena penantian yang panjang itu. Mungkin juga ada sesuatu yang salah di dalam diri kita yang harus disingkirkan sebelum sukacita Tuhan itu diberikan. Mungkin pandangan kita mengenai rencana Tuhan itu salah. Atau mungkin juga kita sedikit mengandalkan diri kita sendiri. Bukannya mempercayakan dengan sederhana dan sepenuhnya kepada Tuhan atau Allah membuat kita menanti-nanti sebentar agar Ia pada akhirnya dapat lebih memperhatikan kekayaan anugerah-Nya kepada kita. Seluruh doa kita sebenarnya diarsipkan di sorga. Ketika tidak dengan cepat dijawab doa-doa kita, pasti doa kita sebenarnya nggak dilupain, melainkan dalam waktu sebentar saja akan dipenuhi demi sukacita. Janganlah putus asa membiarkan kita diam, melainkan sekarang juga lanjutkan memohon dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan Tuhan itu penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Nah, mulai dari sekarang, jika doa adik-adik belum dijawab sama Tuhan Yesus, adik-adik harus tetap meminta sama Tuhan Yesus, menunggu, dan dalam penantian adik-adik harus menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Gita Bakti 71 bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatir
sorgawi melimpaiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah melebihi segalanya bagiku. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan sepanjang hari ini. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sedang dilanda COVID-19. Berikanlah kesembuhan bagi yang terpapar, dan berikanlah kesehatan dan kesabaran untuk tim medis dalam menangani pasien. Ya Tuhan, juga berkati perekonomian bangsa Indonesia agar terhindar dari keadaan krisis. Juga agar masyarakat bisa tetap hidup bercukupan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dengarlah doa kami. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sampai hari ini. Kami ingin berdoa untuk gereja kami, khususnya GPIB Sawangan. Berkati gereja kami agar dapat berperan aktif dalam pelayanan dan ibadah, walaupun saat ini kami sedang berada di masa pandemi COVID-19 ini. Bimbinglah kami agar dapat terus beribadah dan melayani Tuhan. Dengarlah doa kami. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk Pelkat PT GPIB Sawangan ya Tuhan, terutama dalam kepengurusan tahun ini ya Tuhan, yang segera diteguhkan. Kiranya mereka boleh memberikan diri dengan sungguh untuk melayani Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah juga para pengurus dan pelayan boleh menjadi teladan yang hidup bagi setiap anak-anak teruna GPIB Sawangan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teruna PT GPIB Sawangan ya Tuhan. Berikanlah semuanya perlindungan, berikanlah mereka selalu kesehatan selalu Tuhan, agar mereka hidup di dalam Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak teruna GPIB Sawangan. Adik-adik yang berulang tahun di minggu ini, biar selalu dilimpahkan berkat dari Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan mereka masing-masing, agar tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua, kakak, adik, om, tante, dan seluruh keluarga anak-anak layan PT, supaya selalu diberikan berkat yang cukup, kesehatan, umur yang panjang, dan lindungi kami dari semua mara bahaya, terutama wabah COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, serangkaian dari doa-doa syafaat dari pokok-pokok doa yang telah disampaikan dari pokok doa nomor 1 sampai dengan ke-5 yang baru saja disampaikan oleh rekan-rekan teruna kami, kiranya Tuhan Engkau mau mendengar dan meluluskan permintaan kami. Bapa yang kekal dan penuh rahmat, kami juga ingin berdoa untuk setiap apapun lini kehidupan yang kami jalani dan kami alami. Kiranya Engkau mau menyertai dan membimbing kami dimanapun kami berada Tuhan, dan biarlah kiranya kasih setiamu selalu ada di dalam kehidupan kami. Sempurnakanlah kiranya segala sesuatu yang telah kami sampaikan, yang telah kami rangkum di dalam doa syafaat ini, agar kiranya berkenan kepadamu dan dapat menjadi satu berkat bagi kehidupan kami. Tutup bungkus doa ini Tuhan melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Adik-adik, mari kita memberi persembahan syukur kita. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Gita Bakti 86 bait yang pertama dan yang kedua. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, sandang paganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Adik-adik, untuk mengakhiri IHMPT kita pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian pengutusan Gita Bakti 252, bait yang pertama dan yang kedua. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Percaya pada janji Tuhanmu, berpeganglah pada janji Tuhanmu. Bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Yesus, terima kasih Kau sudah menuntun kebaktian kami pada hari ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, bantu kami agar apa yang kami dengar dalam firman-Mu Tuhan Yesus bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan kami bisa menjadi terang dan garam untuk orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, bantu juga aktivitas kami selama 1 minggu ke depan Tuhan Yesus, agar kami bisa memuliakan nama-Mu dalam setiap tingkah laku kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan teruna, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera.